Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga deaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas market cryptocurrency, dimana sekarang ini banyak banget nih good news terbaru di industri cryptocurrency. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi langsung saja ke topik pembahasannya, dimana sekarang ini gue buka langsung di coin market cap. Dan ternyata untuk market cap global sekarang ini mengalami pertumbuhan 4,27%. Padahal tadi sore masih mengalami pertumbuhan sekitar 2%-an saja, namun ternyata sekarang ini mengalami pertumbuhan di atas 2%-an. Dan untuk Bitcoin saja mengalami kenaikan sekitar 4,33%, ada Ethereum di 5%-an, di sini ada BNB, dan beberapa altcoin lainnya pun ini pastinya mengalami pertumbuhan. Walaupun pertumbuhan tersebut tidak terlalu signifikan ya, tetapi di sini agak sedikit lumayan lah ya, apalagi untuk Cardano, Solana ini mengalami kenaikan di atas 5%-an ya. Nah, jadi sekarang ini ada beberapa informatif di ruang industri cryptocurrency dan pastinya ini menarik banget untuk kita bahas, terutama untuk si Bitcoin dan secara keseluruhan ya, intinya untuk cryptocurrency. Nah, jadi sebelumnya itu adanya sebuah attack ataupun serangan dari pihak SEC, ternyata di situ menimbulkan kontroversial dari beberapa orang-orang besar yang pro terhadap industri cryptocurrency. Dan bahkan ada salah seorang penulis buku Rich Dad Poor Dad, yaitu Robert Kiyosaki. Dia telah memprediksikan bahwa harga Bitcoin 2 tahun ke depan mampu mencapai ke harga ratusan ribu US dollar ketika memang adanya sebuah efek samping. Nah, jadi kira-kira informasi lebih lengkapnya seperti apa? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, untuk informasi yang pertama di sini datang dari akun Twitternya Bitcoin Magazine. Nah, ini salah satu evaluasi atau ekspansi lah ya untuk industri cryptocurrency. Jadi adanya sebuah news positif juga nih di ruang industri cryptocurrency dari salah satu kartu kredit yaitu Visa. Nah, di sini kita transferkan terlebih dahulu kira-kira poinnya apa. Jadi hanya di Inggris ataupun UK, Visa akan diluncurkan Bitcoin dan kartu kripto di Inggris dan bahkan 40 negara lainnya. Oke, jadi di sini sedikit ini gue simpulkan dengan adanya sebuah artikel seperti ini ataupun caption dari Bitcoin Magazine mengenai postingan dan juga picture-nya seperti ini. Jadi di sini di negara Inggris ya ataupun Visa akan meluncurkan bertenaga Bitcoin. Jadi Visa tersebut salah satu kartu kredit itu akan menggunakan tenaga daripada blockchain ataupun Bitcoin. Dan bahkan selain dari negara Inggris, ini pun akan mulai diekspansi atau disebarluaskan sampai ke 40 negara lainnya. Nah, ini salah satu bentuk bahwa menurut gua cryptocurrency semakin ke depan akan semakin menyebar luas dan akan semakin banyak orang-orang yang masuk atau menggunakan blockchain, intinya akan lebih dekat lagi dengan dunia industri cryptocurrency ya. Tetapi apabila dari kalian yang tidak sepaham dengan gua atau tidak sependapat dengan apa yang telah gua simpulkan mengenai updatean seperti ini, silahkan tuliskan di kolom komentar. Dan selain itu di sini pun datang dari media You Today, penulis Rich Dad Poor Dad memprediksi Bitcoin mencapai 500.000 US dollar pada tahun 2025. Nah, jadi sekitar 2 tahun ke depan, menurut Robert Kiyosaki, salah satu penulis buku Rich Dad Poor Dad, dia telah memprediksikan Bitcoin mampu mencapai 500 juta US dollar dalam 2 tahun ke depan. Ini menarik sekali ya. Di sini ya mungkin dari teman-teman semua sudah tidak terlalu asing dengan salah satu penulis buku Rich Dad Poor Dad tersebut ya. Jadi sekarang ini dia telah melakukan sebuah prediction kembali, walaupun di dalam sebuah artikel ini ada beberapa efek samping untuk Bitcoin bisa menyentuh ke harga 500 juta US dollar. Robert Kiyosaki, investor dan penulis buku bisnis populer yaitu Rich Dad Poor Dad, membagikan kepada publik prediksi terbarunya tentang pasar keuangan, yaitu aset favoritnya emas, perak, dan Bitcoin. Secara khusus, Kiyosaki telah menyarankan bahwa cryptocurrency dapat bernilai hingga 500 juta dolar dalam 2 tahun ke depan. Ini menarik sekali, walaupun di sisi lain Robert Kiyosaki adalah salah satu investor, tapi bukan untuk investor di industri cryptocurrency saja khususnya untuk Bitcoin, tetapi dia juga menyukai gold dan juga silver ataupun perak. Tetapi di sini agak sedikit lebih menyudut gitu ya terhadap
aset cryptocurrency yaitu Bitcoin yang telah disampaikan oleh Robert Kiyosaki. Jadi di sini penulis mulai dengan menyatakan ya yang agak tidak menyenangkan bahwa kehancuran dan depresi akan datang. Pemicu malapetaka itu menurut Kiyosaki adalah kebijakan moneter yang salah dari Federal Reserve Amerika Serikat memaksa regulator untuk mencetak miliaran uang palsu. Nah, jadi ini agak kaitannya juga nih dengan salah satu regulator Amerika Serikat. Jadi itu salah satu kesalahan pertama yang dikutip ataupun yang digarisbawahi oleh Robert Kiyosaki ya. Jadi di sini selain dari Federal Reserve, dia pun akan memaksa terhadap regulator untuk mencetak uang palsu. Nah, jadi dari situ kesimpulannya kenapa Robert Kiyosaki sangat yakin sekali ataupun mungkin agak sedikit optimis bahwa Bitcoin mampu mencapai ke harga setengah juta US dollar. Jadi menurut Robert Kiyosaki ketika memang ini terjadi, ini tidak menutup kemungkinan untuk Bitcoin bisa menyentuh ke harga setengah juta US dollar. Dan bahkan di sini bagaimana cara melindungi kekayaan Anda dengan cara Kiyosaki. Keselamatan menurut penulis justru terletak pada emas dan juga perak sebagai uang Tuhan dan Bitcoin sebagai uang rakyat. Jadi ketika kepercayaan pada dolar Amerika Serikat dihancurkan, semua aset ini akan tumbuh berkali-kali lipat dan Bitcoin khususnya mungkin bernilai 500.000 US dollar. Menurut penulis ini bisa terjadi pada tahun 2025. Nah, jadi di sini pun semakin dijelaskan kembali oleh Robert Kiyosaki bagaimana cara kita mengelola atau melindungi dari segi kekayaan yang kita miliki ya. Dan menurut dari Robert Kiyosaki sendiri di sini yang pertama itu adalah protect ataupun keselamatan ya, jadi safety nih. Menurut penulis tersebut ya justru terletak pada emas dan juga perak. Tetapi di sisi lain di situ digarisbawahi menurut Robert Kiyosaki gold dan juga silver adalah uang Tuhan atau uang pemberian dari Tuhan karena itu alami. Untuk gold saja itu alami gitu ya, tidak bisa dibuat, tetapi itu kita hanya bisa memining bahasa kerennya gitu atau kita hanya bisa menambangnya. Tetapi untuk Bitcoin itu adalah uang rakyat. Jadi yang dimaksudkan oleh Robert Kiyosaki karena dari Bitcoin ini adalah dibuat oleh manusia. Tetapi untuk gold dan juga silver itu memang dibuat ataupun diciptakan oleh Tuhan gitu ya. Jadi kenapa di sini Robert Kiyosaki menyatakan seperti itu, tetapi di sini pun akan berbanding terbalik atau akan berbalik 360 derajat ketika memang di sini dolar Amerika Serikat itu dihancurkan, semua aset ini akan tumbuh berkali-kali lipat. Namun khususnya untuk Bitcoin mungkin bisa mencapai ke 500.000 US dollar pada tahun 2025. Nah, jadi emas dan juga perak itu akan mengikuti dari segi kenaikan ketika memang dolar Amerika Serikat ini hancur ya. Tapi yang akan lebih memiliki potensi kenaikannya berkali-kali lipat adalah Bitcoin ya. Itu yang dikatakan oleh Robert Kiyosaki. Dan untuk informasi selanjutnya di sini datang dari media thecryptobasic.com. Di sini ada salah satu pendiri Cardano mengatakan SEC tidak dapat menghancurkan cryptocurrency. Mungkin teman-teman semua udah tahu siapa CEO ataupun pendiri Cardano ya. Jadi pendiri Cardano itu namanya adalah Charlie Hoskinson. Dan sekarang dia pun mulai berspeak up. Jadi bukan hanya dari Brad Gerlinghouse, ada juga salah satu CEO Coinbase gitu ya, Brian Armstrong. Tetapi sekarang beberapa orang besar ketika adanya sebuah serangan ataupun attack dari SEC, semuanya mulai berspeak up atau angkat bicara. Karena mungkin tidak bisa tinggal diam ya, melihat adanya sebuah attack ataupun mungkin akan menertibkan ruang industri cryptocurrency. Mark Cuban dan pendiri Cardano mengkritik SEC atas tindakan penegakan kripto yang merugikan. Hoskinson dan Cuban bereaksi terhadap pengekangan SEC baru-baru ini pada crypto staking. Menyusul tindakan keras SEC pada crypto staking, lebih banyak pemangku kepentingan industri terus mengkritik Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atas tindakan penegakan hukum yang merugikan baru-baru ini. Di sini ada pendiri Cardano Charlie Hoskinson dan investor miliarder Amerika yaitu Mark Cuban adalah pemangku kepentingan kripto terbaru yang menjatuhkan SEC atas keputusannya untuk mengejar perusahaan Amerika Serikat yang menawarkan taruhan cryptocurrency. Oke, jadi dengan adanya sebuah berita seperti ini, ternyata bukan hanya dari CEO Cardano saja yang mulai mengkritik ataupun speak up mengenai tanggapan yang telah diterapkan oleh SEC gitu ya. Di sini pun ada salah satu miliarder yaitu Mark Cuban. Dia adalah salah seorang pecinta cryptocurrency atau investment di industri cryptocurrency. Dan untuk Mark Cuban sendiri sebelumnya itu dia telah mengatakan bahwa orang-orang yang berinvestasi di emas itulah orang idiot. Dan sekarang lagi-lagi Mark Cuban pun ikut serta ya gitu untuk mengkampanyekan lah ya, ataupun mungkin berspeak up mengenai tanggapan kira-kira bagaimana nih tindakan yang telah dibuat oleh SEC terhadap ruang industri cryptocurrency. Ternyata di sini Mark Cuban pun tidak terima gitu ya. Justru di sini menurut Mark Cuban dan juga Charlie Hoskinson,
reaksi terhadap SEC itu adalah salah satu merugikan terhadap beberapa investor ataupun para pecinta industri cryptocurrency. Dan maka di sini menyusul dengan adanya sebuah tindakan keras SEC pada crypto staking. Jadi sebelumnya itu ada pelarangan ya dari SEC ini yang pertama kali menyerang terhadap bursa Kraken. Dari situlah mulai menjalar kemana-mana. Dan baru-baru kemarin juga BUSD itu pun sedang ditindaklanjuti, bahkan dari perusahaan Paxos-nya sendiri gitu, itu harus diberhentikan dari segi percetakan BUSD-nya. Nah, jadi saat ini beberapa orang-orang besar mulai bereaktif gitu ya mengenai tanggapan-tanggapan dengan adanya sebuah tindakan oleh Securities Exchange of Commission. Dan di sini untuk McCuban sendiri dengan Charles Hoskinson ya salah satu kepentingan dari cryptocurrency, dia akan berusaha untuk menjatuhkan SEC atas keputusannya untuk mengejar perusahaan Amerika Serikat yang telah menawarkan taruhan cryptocurrency. Nah, ini suatu ancaman juga gitu ya terhadap SEC dengan beberapa orang besar yang mulai berspekulasi atau mungkin berspeak up dengan adanya sebuah tindakan-tindakan yang tidak senonoh atau mungkin bukan jalurnya gitu ya untuk si SEC mengatur-ngatur uang industri cryptocurrency. Makanya disitulah mungkin salah satu alasan kenapa orang-orang besar dan mungkin dari salah satu miliarder yaitu McCuban dan CEO dari Cardano Charles Hoskinson sekarang mulai berspeak up karena menurut kedua orang tersebut ini tuh bukan ranahnya SEC ataupun regulator dari Amerika Serikat gitu ya. Tetapi kenapa sekarang ingin mencoba untuk mengatur-ngatur ruang industri cryptocurrency? Ya jelas beberapa orang tersebut ini tidak terima gitu ya. Karena ini justru akan merugikan sebagian orang yang masih mencintai ataupun masih berinvestasi di industri cryptocurrency. Dan di sini pun ada sebuah klaim juga gitu ya mengenai ketua SEC yang bernama Gary Gensler. Jadi Gensler dapat menghancurkan kripto, kata Hoskinson. Dalam sebuah tweet oleh koresponden sektor bisnis Fork Charles Gasparino, Hoskinson menegaskan bahwa ketua SEC Gary Gensler tidak memiliki kekuatan untuk menghancurkan industri cryptocurrency yang baru lahir. Bos Cardano mencatat bahwa sebagai Presiden Joe Biden tidak memiliki kekuatan untuk membunuh minyak, Gensler pun tidak juga memiliki kekuatan untuk diperlukan menghancurkan cryptocurrency. Nah, jadi perkataan dari salah satu CEO Cardano menurut gua ini agak sedikit mantap juga gitu ya, atau mungkin agak sedikit masuk logika karena menurut dari CEO Cardano ya, Gensler sama sekali tidak memiliki kekuatan dan bahkan dia juga tidak bisa menghancurkan cryptocurrency karena yang gue bilang tadi bahwa SEC ini bukan ranahnya, bukan jalurnya untuk mengurus-ngurus dari segi regulasi cryptocurrency. Ketika memang ini ranah mereka, harusnya dia sudah bisa memutuskan dari salah satu kasus yang masih berkelanjutan dengan SEC adalah XRP. Tetapi sampai dengan saat ini mana? Mereka tidak bisa memutuskan kira-kira XRP itu aset mana gitu ya. Apakah sekuritas atau komoditas. Tetapi sekarang malah lagi-lagi dia akan mencoba untuk menertibkan di ruang industri cryptocurrency ya. Mungkin memulai pertama ini dia masuk mengenai regulasi terhadap beberapa bursa di Amerika Serikat. Tetapi kedepannya mungkin ini akan mencoba untuk meregulasi dari cryptocurrency-nya gitu. Ataupun dari segi koin-koinnya gitu ya, bukan bursanya. Untuk bursa itu oke. Tetapi untuk beberapa koinnya mungkin di sini beberapa orang tidak menerima dengan adanya sebuah tindakan yang telah dilakukan oleh SEC yaitu Gary Gensler. Nah, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.